sejak kita merdeka sampai sekarang, jalan tol yang ada itu hanya 830 kilometer. Hanya. Nah gimana? Nyatanya seperti itu, saya ukur ya hanya segitu. Kemudian pembangunan jalur kereta api, sama. Saya selalu memutuskan, karena ini keputusan politik, misalnya jalur kereta api di Sulawesi, itu rencananya sudah ada dan bertahun-tahun, nggak pernah diputuskan, ya nggak mulai-mulai. Tapi begitu diputuskan, gerak, kemudian dilihat, ya mesti progresnya ada. Banyak yang bertanya kepada saya, selain dari APBN nanti duitnya dari mana Pak? Ini kan kebutuhan dalam 5 tahun kurang lebih 5.400 triliun rupiah. APBN kira-kira hanya bisa menyiapkan 1.500 triliun rupiah. Sisanya dari mana? Ya dari swasta, dari PPP, nanti dari model sekuritisasi. Dengan cara-cara model-model pembiayaan seperti itu, ya barang-barang itu akan bisa kita selesaikan. Tetapi kalau hanya tergantung pada APBN, ya sampai kiamat nggak akan selesai. Ya pada rakyat butuh, provinsi butuh pelabuhan, provinsi butuh airport, provinsi butuh jalan tol. Kalau kita hanya mengandalkan dari APBN, ya nggak akan kita miliki sampai. Saya nggak ngomong itu. Jadi contoh misalnya pelabuhan baik yang besar, yang sedang maupun yang kecil. Ya semua pulau membutuhkan, semua provinsi membutuhkan. Tapi kita ini konsentrasi dulu ke pelabuhan-pelabuhan besar dulu. Ini agar tol laut, kapal-kapal besar itu bisa bersandar ke pelabuhan-pelabuhan itu. Terus nanti bisa kapal besar dari barat ke timur bisa muter terus, ini baru. Kalau enggak, ya enggak mungkin kapal-kapal besar yang masuk ke negara kita ini bisa bersandar. Hanya dari dulu sampai sekarang bersandarnya di Tanjung Priok ya. Pulau yang lain dapat apa kalau enggak dibangun? Sehingga kita bangun Kuala Tanjung di Sumatera Utara, kemudian Tanjung Priok, Newport, Makassar, Newport, yang Sorong masih dalam proses persiapan lahannya. Coba yang Kuala Tanjung itu, gambarnya Kuala Tanjung. Nah, ini sudah selesai kira-kira 68%. Kita kerjakan di awal 2015. Nyatanya kalau kita bekerja, kita cek terus, kita press agar mereka bekerja benar, ya nyatanya orang-orang kita ini bisa. Ini nanti mungkin akhir tahun mungkin belum akhir tahun lah sudah bisa kita resmikan. Saya ingin juga agar ini juga dari BUMN kita bekerja sama dengan pelabuhan-pelabuhan besar di dunia agar jaringan itu masuk ke Indonesia. Kuala Tanjung, Pelindo nanti bekerja sama dengan Port of Rotterdam, bekerja sama dengan Dubai Port, sehingga kita cepat menjadi besar karena jaringan itu mereka kuasai. Kalau kita sendiri juga sulit untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan besar seperti itu, karena perlu keahlian dalam manajemen, perlu keahlian dalam menggarap, mengelola logistik yang akan masuk ke Indonesia, bukan hal yang mudah. Saya kira kalau kita ingin cepat ya partneran seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang sering saya sampaikan bahwa kita membangun dari pinggiran, kita membangun dari desa itu ya betul-betul kita laksanakan. Sekarang misalnya kayak Trans Papua, kita kerjakan pagi siang malam.
Untuk apa? Ya agar ada keadilan bagi seluruh Indonesia di seluruh wilayah tanah air kita. Ya mungkin masih berapa yang belum kita aspal di Papua. Sampai bulan Februari kemarin sudah terbuka semuanya, tinggal ngaspalnya saja. Saya mungkin bulan depan saya mau coba untuk naik trail dari Wamena menuju ke bawah di Merauke. Mundar, mundur, mundar, mundur, mundar, mundur, mundar, mundur. Ya model kita seperti itu. Yang kedua, saya mempelajari psikologis di birokrasi kita, di pemerintahan kita. Kalau enggak segera diputuskan, ya itu, undur-undur. Kemudian perbatasan sebagai contoh di Entikong. Di Entikong sudah puluhan tahun, gubernurnya mengatakan ke saya, Pak, sejak merdeka Pak enggak pernah diapa-apain. Kemudian waktu 2014, saya ingat bulan Desember saya datang ke sana. Ini kantor apa kandang? Iya memang harus saya sampaikan apa adanya. Dan saat itu saya perintah, saya beri waktu 2 minggu kantor ini harus dirobohkan, diruntuhkan. Saya beri waktu 2 tahun untuk selesaikan kantor ini. Agar tidak kalah dengan kantor tetangga kita. Ini di Kalimantan Barat, Entikong itu kalau belum pernah ke sana. Saya lihat kantornya negara tetangga, malu saya. Jelek banget kita, tapi sekarang saudara-saudara bisa ke Entikong 2-3 kali lebih baik. Gambarnya itu, gambarnya kurang baik, aslinya lebih baik. Kemudian yang di Nusa Tenggara Timur, saya di Matoain, di Motamasin, saya datangi ke sana, sama saja. Saya nengok yang di sebelah, negara sebelah, saya tengok, kita kalah. Kantornya kayak kantor kelurahan, di kotak-kotak itu. Saya perintah sama, 2 minggu ini diruntuhkan dan saya minta, saya beri waktu 2 tahun kepada Menteri PU ini selesaikan dan saya minta lebih baik dari yang di sana. Karena apa? Karena sebelumnya itu warga kita banyak yang foto di kantor mereka. Saya dengar itu malu saya. Setelah diruntuhkan, kemudian sudah kita resmikan bulan Januari yang lalu. Gambarnya coba yang Motain. Nah, sekarang gantian mereka yang foto-foto di tempat kita. Terus kemarin kita resmikan gimana sekarang? Wah bangga banget Pak. Bangga Pak kita Pak. Bangga Pak. Mereka sekarang foto-foto di tempat kita. Apa itu? Jangan seneng lah. Manja-manjaan. Dikit-dikit ngeluh. Enggak, rakyat memang harus berani pahit, berani sakit tapi bareng-bareng gitu. Mencoba kita bandingkan, saya berikan contoh, masalah bensin, BBM, di Jawa itu berapa? 6.450, ya kan? Di Jawa nanti naik 500 perak, 1.000 perak aja demonya 3 bulan. Iya betul loh, saya pernah di demo 3 bulan. Saya biarin aja, tahu-tahu ya hilang sendiri. Coba saudara-saudara kita, saya awal 2015, saya datang ke Wamena. Saya datang ke yang kabupaten yang di atas-atas, di Nduga. Penduduk menyampaikan ke saya, Pak, bensin di sini harganya 60.000. Pada saat-saat tertentu, harganya bisa sampai 100.000 di Lanijaya, di Puncak. Coba,
Keadilannya ada di mana? Di sini ada yang 6.450, yang di sana 60.000 sampai 100.000 per liter. Masa seperti ini mau kita terus-teruskan? Saudara-saudara kita akan seperti apa? Kuncinya ternyata mudah, beli pesawat khusus untuk BBM. Harganya 800 miliar. 1,5 tahun yang lalu sudah saya perintah, saya ingin di Papua harganya sama seperti yang di Jawa. Tapi baru 1,5 tahun itu bisa terrealisasi. Baru bulan Oktober tahun kemarin harganya sudah sama. Itu pun harus nginjak sana, nginjak sini. Ya kadang-kadang kalau nggak diinjak itu. Masalahnya nggak rampung-rampung. Jadi meskipun saya kurus, saya nginjak juga kuat.